Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Anko harap semuanya baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu sangat penting. Yaitu salah satu dengan menjaga kesehatan, tetap semangat karena semangat yang patah dapat mengeringkan tulang dan hati yang gembira merupakan obat yang manjur. Untuk tetap jaga kesehatan kita harus tetap berolahraga, salah satunya dengan archery atau memanah. Karena memanah merupakan olahraga sunnah. Ada 3 olahraga sunnah yaitu memanah, berenang, dan berkuda. Untuk kali ini, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang archery atau panahan, yaitu instrumen-instrumen apa saja yang ada di archery dan bagaimana teknik-teknik dasar memanah. Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama kita akan membahas instrumen atau peralatan yang digunakan dalam archery atau memanah. Yang pertama ada namanya bow. Bow ini ada yang kita pegang sekarang, yang ada di kita yang tersedia, ada 2 jenis bow. Yang pertama namanya recurve bow atau modern bow. Dan yang kedua ada namanya traditional bow atau horse bow. Yang ketiga ada namanya long bow, tapi tidak tersedia di sekolah saat ini. Yang keempat ada compound bow yang biasa digunakan untuk lomba-lomba. Tapi recurve bow sudah standar untuk bisa digunakan dalam perlombaan memanah. Oke, langsung kita bahas tentang instrumen-instrumen dalam memanah. Bow sudah. Adek tolong pegangin. Bow sudah. Bow ini namanya wingsnya. Wings bow terbuat dari PVC paralon. Untuk pegangannya itu dari kayu. Ini namanya string atau talinya kayak gitu. Sama kayak horse bow atau traditional bow, instrumennya sama. Dan yang kedua, kita bagaimana cara untuk memasang dan melepaskan string ini. Ada tekniknya, jangan sembarangan. Karena sembarangan bisa membuat bownya ini patah kayak gitu. Oke ya, cara melepaskannya seperti ini. Bow kita letakkan di kaki sebelah kanan kita, kaki dibuka selebar bahu, kemudian kaki kiri dimasukkan, angkat miring ya, kaki masukkan. Ini jangan sampai menyentuh tanah karena dapat ujungnya bisa patah kalau terlalu sering menyentuh tanah. Cukup di samping kaki, ini tangan kiri menekan ke dalam, kemudian kita lepaskan seperti ini. Jadi sangat mudah untuk melepaskannya. Jadi tidak sembarangan atau melepaskannya kayak gini, nggak bisa. Tekniknya ada tekniknya. Jadi untuk memasangnya sama. Bow yang di bawah diletakkan di kaki kanan, kemudian tangan kiri jangan sampai menyentuh tanah atau lantai ya. Tangan kiri menekan, kemudian kita pasang. Oke, sudah terpasang kembali. Untuk yang ketiga ada yang namanya arrow atau anak panah. Di tangan Anko sekarang ada 2 jenis arrow. Yang pertama arrow terbuat dari kayu, bambu atau rotan bisa. Ini kayak sepertinya terbuat dari kayu ya, kayu, ujungnya besi, noknya juga kayu. Ini terbuat dari bulu ayam sepertinya. Ini jenis arrow pertama atau anak panah. Yang kedua ada anak panah terbuat dari fiber. Ujungnya biasanya terbuat dari baja. Noksnya sama dari plastik, ini dari karet. Nah pertanyaannya, kenapa ini ada satu warna yang berbeda? Nah jawabannya adalah satu warna yang berbeda ini ketika kita memanah letaknya harus di luar. Pertanyaannya kenapa yang satu ini warnanya berbeda sendiri? Jawabannya karena supaya kita memulai untuk memanah, posisi yang putih ini atau yang warnanya beda sendiri di luar. Kenapa di luar? Karena begitu arrow-nya dilepaskan, posisinya tidak menyerempet ke bow-nya, pegangan bow-nya jadi kayak gini. Jadi arah anak panahnya kita dilepaskan tidak melenceng atau berubah arah atau berubah haluan. Beda halnya ketika posisinya di dalam, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Dia ketika anak panahnya dilepaskan otomatis akan menyerempet ke bow-nya. Jadi anak panahnya bisa melenceng atau berubah arah kayak gitu. Itu alasannya kenapa warnanya berbeda sendiri yang putih ini. Oke, baik teman-teman, untuk instrumen yang selanjutnya setelah bow, anak panah, jenis-jenis bow yang selanjutnya yaitu harus ada target. Karena memanah butuhkan target. Di sini sudah ada target khusus Sekolah Alam Lubuk Linggau, untuk tuliskan di sini ya karena kita di Sekolah Alam.
Di sini ada poin-poinnya apabila anak panahnya mengenai target di tengah ini poinnya 10, 9, 8, 7 dan seterusnya seperti itu. Jadi yang pertama harus ada bow, harus ada anak panah dan harus ada target. Oke. Selanjutnya kita mulai masuk ke teknik-teknik dasar memanah. Oke, check it out. Kita mulai bahas tentang teknik-teknik dasar memanah atau sikap tubuh ketika memanah. Minimal kaki kita buka selebar bahu seperti ini. Apabila targetnya ada di sana berarti sikap badan menyamping ke kiri. Menyamping tangan kiri ada di sana, targetnya harus ada di kiri kayak gitu. Kalau kidal tinggal kita ganti. Tangan kanan yang ada di target ada di sebelah kanan kalau kita kidal. Tapi kalau kita biasa saja target harus ada di sebelah kiri. Kaki dibuka selebar bahu, tangan lurus seperti ini. Jadi posisi tangan harus seperti ini dulu, lurus. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Lurus seperti ini. Row kita masukkan. Row kita masukkan. Kalau yang tadi seperti yang tadi kalau kita pakai row fiber, jadi yang warnanya beda sendiri, posisinya di luar. Jadi row kita masukkan, posisi tangan harus seperti ini. Jempol harus lurus. Posisi tangan jempol harus lurus seperti ini dan pegangnya tidak boleh terlalu erat, harus rileks. Santai saja pegangnya, rileks kayak gini. Ada juga dua jenis untuk menarik string ketika anak panah. Ini namanya split finger. Split finger seperti ini. Ini namanya split finger, boleh seperti ini, split finger ya nak ya. Ini namanya split finger atau yang seperti ini namanya under three. Ini namanya under three, bisa seperti ini. Tapi begitu kita memakai horse bow atau traditional bow, bisa memegangnya seperti ini, kayak gitu. Kita lanjut. Oke, kita langsung saja untuk contoh memanahnya. Silakan diperhatikan, kaki kuda-kudanya dibuka selebar bahu, tangan kiri lurus sebahu. Yang narik sini ya, otot pundaknya, bukan ini. Jadi yang digerakkan ini pundak. Jadi minimal string ditarik sampai dagu atau melewati kuping atau telinga. Oke, kita tarik kayak gitu. Satu kali lagi. Dua kali lagi. Ya, lupa Anko untuk jelaskan. Untuk bow ada jenis-jenis LBS-nya yang kita pakai sekarang 30 atau 34 LBS. Ada yang 20 LBS. Semakin tinggi LBS-nya, maka akan semakin jauh jarak yang bisa digunakan bow itu dengan target. Ada yang 50 LBS, berarti bisa sampai 50 meter seperti itu. Oke kids, selanjutnya yaitu cara mencabut row dari target. Jadi ada tekniknya, nggak sembarang cabut supaya row-nya nggak rusak, ujungnya sama targetnya juga nggak roboh atau jatuh. Caranya tangan kiri kita tahan seperti ini, kita tarik ujungnya, pegang ujung row-nya, digoyang lalu dicabut seperti itu, sangat mudah. Oke kids, support, do you understand? I think enough for today. Thank you for your participation. Thank you for watching. Don't forget like and subscribe. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.